Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu kita ibaratkan seperti timbangan. Jadi di kolom kiri itu harus sama dengan di kolom kanan. Di kolom kiri itu berisi aktiva, harus sama dengan di kolom kanan pasiva. Aktiva itu sama dengan di kolom kanan utang plus modal. Kalau aktiva itu harta, yang pasiva di kolom kanan itu utang plus modal. Aktiva itu ada bermacam-macam, contohnya bisa dalam bentuk kas, gedung, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Kalau utang itu bisa dalam bentuk utang usaha atau utang bank. Kemudian modalnya, siapa yang menanamkan modal? Di sini saya kasih contoh modal IBAT. Tuh. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Berikut transaksi pada perusahaan persewaan dekorasi ruang pesta Sutra selama bulan Oktober 2019. Transaksinya terjadi pada tanggal 3, 4, 5, 6, tanggal 7, tanggal 8, 9, 10, dan diakhiri pada tanggal 11. Perintahnya, susunlah persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kolom-kolom persamaan dasar akuntansi yang terdiri dari tanggal, keterangan, aktiva, sama dengan pasiva. Yang pertama, soal transaksi pertama. Pada tanggal 3, IBAT menyetorkan investasinya berupa uang 10.000 dan ruko tempat usaha. Maka pencatatannya di sini kita masukkan dulu tanggal 3. Kemudian keterangannya. Ini keterangannya setoran modal. Setoran modal yang terpengaruh karena setoran modal maka menambah kas. Kasnya bertambah sebesar 10.000. Selain kas juga ada ruko dalam bentuk gedung sebesar 50.000. Di kolom aktiva ada penambahan 60.000, maka di kolom pasiva juga harus ada penambahan 60.000. Maka di sini diisi dalam bentuk penambahan modal karena tadi IBAT setoran investasi itu untuk modal perusahaan. Kita lanjut dengan transaksi yang kedua pada tanggal 4. Pembelian peralatan dekorasi secara kredit 12.000. Kita masukkan di sini tanggalnya 4. Kemudian di sini pembelian peralatan, maka yang terpengaruh adalah peralatan. Di sini peralatannya akan bertambah 12.000 karena belinya secara kredit, maka yang terpengaruh berikutnya adalah utang. Utangnya di sini bertambah sebesar 12.000. Nah, aktiva 12.000, pasiva juga 12.000. Kita lanjut dengan transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi pada tanggal 5, pembelian perlengkapan dekorasi 1.200 secara tunai. Kita kasih tanggal di sini tanggal 5, kemudian membeli perlengkapan, maka yang terpengaruh di sini adalah perlengkapan. Kenapa perlengkapannya bertambah sebesar 1.200?
Karena membelinya secara tunai, maka akan mengurangi kas. Kasnya berkurang 1.200. Di kolom aktiva ada pengurangan 1.200, ada penambahan 1.200, berarti pas. Maka di pasifanya tidak pakai pengurangan atau penambahan, karena ini sudah yang di aktiva sudah kosong. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 6. Penjualan jasa kepada pelanggan dan dibayar tunai sebesar 500. Kita masuk 900. Kita masukkan dulu di sini tanggalnya, tanggal 6. Keterangannya pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa, maka akan mempengaruhi kas sebesar 900. Berikutnya akan menambah modal sebesar 900. Kita lanjut dengan transaksi berikutnya yang terjadi pada tanggal 7. Pembelian peralatan dekorasi 3.000, pembelian perlengkapan dekorasi 600, 3.600 totalnya, dan kedua transaksi tersebut dibayar tunai 2 juta, berarti masih ada hutangnya. 3.600 dikurangi 2.000 berarti utangnya 1.600. Kita catat di sini tanggal 7. Ini pembelian peralatan dan perlengkapan. Maka peralatannya akan bertambah. Bertambah berapa? Peralatannya bertambah 3.000, perlengkapannya bertambah 600. Dibayar tunai 2.000, maka kasnya akan berkurang 2.000. Sisanya hutang. Maka hutangnya akan bertambah 1.600. Ini 3.600 dibayar 2.000, ini plus 3.600, pengurangannya 2.000, berarti di kolom kiri bertambah 1.600. Di kolom kanan juga bertambah 1.600. Kita lanjut dengan transaksi berikutnya, tanggal 8, penjualan jasa kepada pelanggan secara tunai senilai 1.600. Tanggal kita isi dulu, kemudian keterangannya, kemudian berikutnya karena memperoleh pendapatan, maka kas bertambah 1.600 di kolom aktiva. Di pasifanya kas juga bertambah 1.600. Kita lanjutkan berikutnya, tanggal transaksi yang terjadi pada tanggal 9. Penggunaan jasa seorang pelanggan. Nah, untuk keperluan resepsi seharga 3.000. Dibayar 2.000, sisanya awal bulan depan. Berarti ini sudah melakukan pekerjaan, masih dibayar 2.000, sisanya menjadi piutang sebesar 1.000. Kita tulis tanggalnya di sini. Tanggal 9. Keterangannya pendapatan, dari pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa, maka di sini akan mempengaruhi modal bertambah sebesar 3.000. Modalnya 3.000 itu dalam bentuk kas 2.000, sisanya karena masih dibayar bulan depan, maka akan dicatat di piutang sebesar 1.000. Kolom kiri 3.000 tambah 3.000, kolom kanan juga tambah 3.000. Kita lanjutkan transaksi berikutnya yang terjadi pada tanggal 10. Pelunasan utang kepada kreditor sebesar 6.000. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 10. Keterangannya pelunasan utang. Kalau pelunasan utang, maka akan mempengaruhi kas berkurang sebesar 6.000 untuk membayar utangnya, dan utang juga akan berkurang sebesar 6.000. Transaksi berikutnya yang terjadi pada tanggal 11.
selama bulan Oktober IBAD membayar beban-beban itu tadi. Kita tulis di sini tanggalnya, tanggal 11, keterangannya beban gaji, listrik, lain-lain. Karena membayar beban, maka akan mengurangi kas. Berapa besarnya? 1.550. Mengurangi kas, maka di sini juga akan mengurangi modal. Nah, persamaan dasar akuntansi. Jumlah kas, kita jumlah penambahan dan pengurangannya, jumlah kasnya ada saldo kas sebesar 3.750. Gedung tetap 50.000. Kemudian ada piutang sebesar 1.000. Perlengkapan ada 1.800. Peralatannya ada 15.000. Utangnya sebesar 7.600 dan modalnya sebesar 63.950. Ini kalau kita jumlah yang aktiva total dari penambahan ini, kita peroleh nilai sebesar 71.550. Pasifanya merupakan penambahan dari utang dan modal sebesar 71.550. Jadi sama antara jumlah aktiva dan jumlah pasifa. Itulah anak-anak yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang anak-anak kita persilahkan untuk mencoba soal latihan yang sudah disediakan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk mempelajarinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.